Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kali ini kita akan membahas tema makalah kita, yaitu Tasawuf Irfani Al-Sulami, Al-Halaj dan Al-Bustami. Sebetulnya kita pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang pembahasan Tasawuf Irfani. Apa itu tasawuf irfani? Secara garis besarnya adalah tasawuf irfani adalah cara kita mengenal Allah. Agar kita mengenal Allah, di mana kita mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, kita akan ditarik oleh Allah, dibuat rasa cinta, dibuat sedemikian rupa. Dan tasawuf irfani tidak bisa lepas dengan yang namanya ahwal dan makomat. Yang mana ahwal itu adalah tingkah seorang sufi. Tingkahnya bagaimana ketika dia menuju jalan kepada Allah, dan itu tanpa disengaja. Sedangkan makomat adalah tingkatan-tingkatan seorang sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tapi pembahasan kita tidak masuk pada itu. Pembahasan kita masuknya pada pengenalan kita kepada tokoh tasawuf irfani, yang pada kelompok kita nanti akan membahas tentang tokoh Al-Sulami, Al-Halaj dan Al-Bustami. Kali ini saya sendiri akan menyampaikan tokoh tasawuf irfani, yaitu Al-Sulami, tokoh Al-Sulami. Siapakah Al-Sulami tersebut? Al-Sulami itu adalah nama aslinya adalah Muhammad ibnu Husain ibnu Muhammad ibnu Musa al-Azdi, yang bergelar Abu Abdurrahman Al-Sulami. Beliau lahir 325 Hijriyah dan wafat pada bulan Sya'ban 412 Hijriyah atau bertepatan dengan 1012 Masehi. Dia merupakan pakar hadis, guru para sufi, dan pakar sejarah. Beliau seorang syekh thariqah yang telah dianugerahi penguasaan berbagai ilmu hakikat dan perjalanan tasawuf. Jadi beliau sangat tidak asing dengan tasawuf. Beliau mengarang berbagai kitab risalah dalam ilmu tasawuf setelah mewarisi ilmu tasawuf dari ayah dan datuknya. Ayahnya Husain ibnu Muhammad ibnu Musa al-Azdi wafat pada tahun 348 Hijriyah atau 958 Masehi ketika Al-Sulami menginjak masa remaja. Kemudian pendidikannya diambil alih oleh datuknya, yaitu Abu Amr Ismail ibnu Nujaid Al-Sulami, wafat pada tahun 360 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 971 Masehi. Pemikiran beliau Al-Sulami diantaranya, manusia akan menjadi hamba sejati kalau hamba tersebut sudah bebas atau merdeka dari selain Tuhan. Jadi seorang itu dinamakan hamba yang sejati bila dia sudah terlepas dari sifat keduniaan, sifat-sifat yang menjauhkan dirinya kepada Tuhan. Jadi sifat-sifat ketuhanan itu sudah menjauhinya, sifat-sifat keduniaan itu sudah menjauhinya, dan dia sudah terfokus semuanya kepada Tuhannya. Maka itu dinamakan adalah sebagai hamba yang sejati. Itu pemikiran beliau. Kalau kehendak hati sudah menyatu dengan kehendak Allah, maka apa saja yang dipilih Allah untuknya, hati akan menerima tanpa menentang sedikit pun atau qanaah. Itu pandangan beliau. Jadi, kalau sudah semua itu merupakan
kehendaknya Allah, apapun akan diterima. Beda halnya dengan kita. Sering kita mengeluh, kadang hal yang tersebut sudah dipikirkan terbaik oleh Allah bagi kita, tapi kita terkadang masih mengeluh. Itu menunjukkan kalau kita belum menjadi hamba yang sejati. Maka bisa menerima apapun. Dalam konsep zikir, Al-Sulami berpendapat bahwa perbandingan zikir dan fikir adalah lebih sempurna zikir. Karena kebenaran al-haq itu diberitakan oleh zikir, bukan oleh fikir dalam proses pembukaan kerohanian. Ada beberapa tingkatan dalam zikir. Jadi antara fikir itu pengetahuan. Menurut Al-Sulami itu lebih baik zikir, karena al-haq itu diberitakan pada dasarnya oleh zikir. Karena irfani itu kan kita mendekatkan diri baru kita mendapatkan Allah. Bukan dengan cara berpikir kita menemukan Allah. Itu pandangan Al-Sulami. Dan tingkatan zikir, ada beberapa tingkatan zikir, yaitu zikir dengan lidah, dengan ucapan, dengan lisan untuk mengingat Tuhan atau Allah. Zikir dengan hati, yaitu kesungguhan dan kemauan terjaga dari alpa dan kelalaian. Dengan hati itu terjaga, mengingat Allah itu terjaga dari kelupaan, kealpaan, jauh pada Allah, pada Tuhan. Itu zikir dengan hati. Sedangkan selanjutnya yaitu zikir dengan ruh, yaitu zikir yang mana zikir tersebut menimbulkan rasa takut dan harap. Takut akan melakukan suatu hal yang dilarang, dan harapan kita ketika kita berdekatan dengan Tuhan atau Allah, itu zikir secara ruh. Sedangkan yang paling tinggi yaitu zikir secara syir atau rahasia, yaitu memandang dan berjumpa. Bisa dikatakan zikir ini adalah tingkatan yang tertinggi dari zikir. Dia sudah bisa memandang Tuhannya, bisa memandang Allah, dan bisa berjumpa dengan Allah dengan rasanya, dengan ruhnya, dan segala yang ada pada dirinya secara keseluruhan. Ada yang berpendapat bahwa zikir sir ini dia langsung bertemu kepada Allah dengan bantuan malaikat. Ada yang berpendapat demikian. Dan ini merupakan tingkatan tertinggi dalam tingkatan zikir. Itu adalah pemikiran dari tokoh As-Sulami kaitannya dengan tasawuf irfani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan menjelaskan dari pengertian sebelumnya, yaitu biografi tasawuf irfani al-Halaj. Yang pertama itu biografinya dulu. Biografi Abu Mansur al-Halaj. Al-Halaj ini lahir pada tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi. Nah, di salah satu kota kecil Persia, yakni kota Baida. Nah, nama aslinya itu Abu Al-Mughis Al-Husain Ibnu Mansur Ibnu Muhammad Al-Baidawi, cucu dari Muhammad, yang mana sebelumnya kakeknya ini masuk Islam. Kakeknya adalah pemeluk agama Majusi, penyembah api. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Abu Mansur ini itu keturunan dari Abu Ayyub, salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW.
Masa kecilnya dia habiskan di kota Wasit dekat dengan Baghdad sampai usia 16 tahun. Jadi dia usianya tuh dihabiskan di kota Wasit itu tadi. Dan dia itu meninggalkan kota Wasit untuk menuntut ilmu kepada seorang sufi besar dan terkenal, yakni Sahl bin Abdullah al-Tustur di negeri Ahwas. Kemudian setelah belajar di negeri Ahwas, ia pergi ke Basrah dan belajar kepada Ammar al-Makki, yang selanjutnya pada tahun 264 Hijriah ia melanjutkan belajarnya kepada Al-Junaid di kota Baghdad, yang merupakan seorang sufi besar pula. Selain besar keinginannya mempelajari ilmu kepada tokoh-tokoh sufi besar dan terkenal, ia juga telah menunaikan haji sebanyak 3 kali. Nah, dari sini berarti dia itu mempunyai keinginan belajar sangat tinggi. Dia itu sudah belajar kepada 3 sufi besar, di mana itu juga tokoh-tokoh sufi besar, dan dia juga sudah melakukan ibadah haji sebelumnya. Jadi tidak diragukan lagi ketika keilmuan tasawuf itu tadi. Nah, pemikiran dari Al-Hallaj paling terkenal adalah Al-Hulul dan Wahdat al-Asyudud, yang kemudian melahirkan paham Wahdat al-Wujud atau kesatuan wujud yang dikembangkan Ibnu Arabi. Al-Hallaj memang pernah mengaku bersatu dengan Tuhan. Al-Hulul, kata Al-Hulul berdasarkan pengertian bahasa berarti menempati suatu tempat. Adapun menurut istilah ilmu tasawuf, Al-Hulul berarti paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat manusia yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Nah, dari sini saya juga kurang paham. Nah, jadi dia itu mempunyai pemikiran bahwa Tuhan itu ada di dalam tubuhnya, karena dia percaya bahwa Adam itu juga masih berbau Tuhan gitu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Nah, di sini juga dia menakwilkan pada ayat di atas. Allah memberi perintah kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam karena berhak diberi sujud Allah Subhanahu wa taala. Al-Hallaj di sini itu memahami bahwa dalam diri Adam sebenarnya ada unsur ketuhanan. Nah, dia itu mempercayai bahwa bahwa Adam itu mempunyai unsur ketuhanan. Dia mempercayai itu. Ia berpendapat demikian karena sebelum menjadikan makhluk, Tuhan memilih zatnya, cinta yang tidak dapat disifatkan, dan cinta inilah yang menjadi sebab dari yang banyak ini. Ia mengeluarkan sesuatu dari tiada dalam bentuk kopi dirinya yang mempunyai segala sifat, dan nama bentuk kopinya adalah Adam. Pada diri Adamlah Allah Subhanahu wa taala muncul. Nah, itu tadi dia mempercayai bahwa Adam itu mempunyai unsur ketuhanan. Tuh. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa hulul yang terjadi pada Al-Hallaj tidak real karena memberikan pengertian secara jelas adanya perbedaan antara hamba dan Tuhan. Dengan demikian, hulul yang terjadi hanya sekedar psikis yang berlangsung pada kondisi fana, yaitu menurut ungkapannya sekedar terlebarnya nasut dan lahut
atau dapat dikatakan antara keduanya tetap ada perbedaan. Seperti dalam syairnya, dia itu mengatakan air tidak akan dapat menjadi anggur meskipun keduanya mereka itu sudah bersatu. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan pengertian penjelasan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya di sini akan menjelaskan tentang poin yang C, yaitu tasawuf irfani al-Bustami. Yang pertama yaitu biografi Abu Yazid al-Bustami. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan al-Bustami. Lahir di daerah Bustam, Persia tahun 874 atau 947 Masehi. Masa kecilnya adalah Taifur. Kakeknya bernama Surusyan, seorang penganut agama Zoroaster. Kemudian masuk dan menjadi penganut Islam di Bustam. Keluarga Abu Yazid termasuk keluarga yang berada di daerahnya, Persia. Tetapi ia telah memilih hidup yang sederhana. Sejak dalam kandungan ibunya, Abu Yazid telah memiliki keajaiban. Kata ibunya, bayi yang dalam kandungannya akan memberontak semai muntah kalau sang ibu memakan makanan yang diragukan keharamannya. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi sufi memerlukan waktu puluhan tahun. Sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, ia terlebih dahulu telah menjadi seorang faqih dari mazhab Hanafi. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Ali As-Sindi. Ia mengajarkan kepada Abu Yazid ilmu tauhid, ilmu hakikat, dan ilmu lainnya. Hanya ajaran sufi Abu Yazid tidak ditemukan dalam bentuk buku. Dalam perjalanan kehidupan zuhud selama 13 tahun, Abu Yazid mengembara di gurun-gurun pasir di Syam. Hanya sedikit tidur, makan dan minum. Yang kedua yaitu ajaran tasawuf Abu Yazid al-Bustami. Ajaran tasawuf terpenting Abu Yazid adalah fana dan baqo. Dari segi bahasa, fana berasal dari kata fania yang berarti musnah atau lenyap. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Pencapaian Abu Yazid ke tahap fana setelah meninggalkan segala keinginan selain keinginan kepada Allah, seperti tampak dalam ceritanya. Setelah Allah menaksikan kesucian hatiku yang terdalam, maka aku mendengar puas darinya, maka diriku dicap dengan keridhoannya. Mintalah kepadaku semua yang kau inginkan, katanya. Engkaulah yang aku inginkan, jawabku, karena engkau lebih utama daripada anugerah, lebih besar daripada kemurahan, dan melalui engkau aku mendapat kepuasan dalam dirimu. Jalan menuju fana menurut Abu Yazid dikisahkan dalam mimpinya. Menatap Tuhan, ia berkata, bagaimana cara agar aku sampai kepadamu? Tuhan menjawab, tinggalkan diri hawa nafsumu dan kemarilah. Abu Yazid pernah melontarkan kata fana pada salah satu ucapannya. Aku tahu pada Tuhan melalui diriku hingga aku fana. Kemudian aku tahu padanya melalui dirinya, maka aku pun hidup. Adapun baqo berasal dari kata bagia. Dari segi bahasa adalah
tetap, sedangkan berdasarkan istilah akhlak tasawuf, baqo berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham baqo tidak dapat dipisahkan dengan paham fana. Keduanya merupakan paham yang berpasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana, ketika itu juga ia mengalami baqo. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Tasawuf irfani as-sulami, manusia akan menjadi hamba sejati kalau hamba tersebut sudah bebas atau merdeka dari selain Allah. Kalau kehendak hati sudah menyatu dengan kehendak Allah, maka apa saja yang dipilih Allah untuknya, hati akan menerima tanpa menentang sedikit pun atau qanaah. Tasawuf irfani al-halaj, al-hulul, dan wahdat as-syudud yang kemudian melahirkan faham wihdat al-wujud, kesatuan wujud yang dikembangkan Ibnu Arabi. Tasawuf irfani al-bustami, fana dan baqo. Dari segi bahasa, fana berasal dari kata fania yang berarti musnah atau lenyap. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Paham baqo tidak dapat dipisahkan dengan paham fana. Keduanya merupakan paham yang berpasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana, ketika itu juga ia mengalami baqo. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.